Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa diberikan oleh Allah iman Islam menghirup udara di siang hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang manusia mulai dari zaman unta hingga kini zaman Toyota. Dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Ya, pada hari ini kita bertemu lagi dalam hal untuk mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, apakah kalian mempunyai seorang idola? Kira-kira siapa idola kalian? Ada yang bisa menyampaikan siapa idolanya? Apa? Superman? Batman? Ya, tentu saja idola kita tak lain dan tak bukan siapa? Dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, setidaknya ada 4 kewajiban kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kewajiban kita kepada Rasul adalah mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita yang kedua setelah mengimani adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban kita yang ketiga adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama, mengimani Rasulullah. Iman artinya apa? Ya, iman artinya percaya, yakin bahwa Allah Rasulnya adalah yang wajib kita imani. Ya, anak-anak sudah punya iman. Ya, jadi iman itu harus kita pupuk dengan cara mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian bagaimana kita menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencintai Rasulullah, mencintai keluarganya, mencintai sahabat-sahabatnya. Ya, karena atas dasar cintalah kita akan begitu mengharapkan apa yang kita cintai. Anak-anak tentu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua. Dan dengan cinta itu kita akan mendekatkan diri kepada orang yang kita cintai. Betul? Nah, setelah mencintai adalah kita bersalawat kepada Rasulullah. Yang ketiga itu bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang sering bersalawat kepada Rasulullah, maka kita akan termasuk umatnya dan kita akan mendapatkan di hari kiamat nanti yaitu syafaat di hari kiamat. Apa sih Pak yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat itu bagaikan pertolongan dari Allah dan Rasulullah. Ya, pertolongan. Ketika kita nanti kita mempunyai kekurangan, maka akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Kalau ibaratnya kalau kita punya kain yang bolong, nah kain yang bolong itu akan ditambal oleh Rasulullah. Kain yang bolong itu akan dijahit ya oleh Rasulullah. Nah, makanya kita harus mempunyai rasa cinta dan juga sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, setelah itu yang keempat adalah kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya kita cinta kepada Rasulullah. Mulai dari doa bangun tidur, doa mau makan, ya, doa mau niatnya, kemudian doa-doa lain kita niatkan karena Allah dan juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, Bapak punya sebuah cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alkisah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dari rumahnya menuju
pasar di kota Madinah. Tiba-tiba di sudut pasar itu ada seorang kakek tua, agama Yahudi dan buta. Tua, agamanya Yahudi dan buta. Ketika Rasulullah mencoba untuk mendekati seorang kakek buta tersebut, kakek tersebut itu peminta minta, ya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah mendekati, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kakek tersebut. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah? Apa yang didengar oleh Rasulullah? Kakek tersebut menghina Rasulullah. Hai, jangan kau ikuti Nabi Muhammad. Jangan engkau ikuti Muhammad karena dia itu gila, dia itu penyihir. Ya, dia telah menghina agama kami, kata Yahudi tersebut. Tapi Rasulullah dengan santai, dengan tersenyum, Rasulullah menyuapi kakek Yahudi tersebut. Ya. Nah, esok harinya pun begitu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke pasar di kota Madinah, Rasulullah kembali mendengar kakek Yahudi tersebut, yang buta tersebut. Lalu kakek tersebut menghina Rasulullah. Jangan kau ikuti Muhammad, ya. Jangan kau ikuti Muhammad karena dia itu seorang gila, dia penyihir. Lalu Rasulullah tersenyum. Rasulullah memberi makan kembali kakek Yahudi yang buta tersebut, ya. Tersenyum tanpa basa-basi, Rasulullah terus memberi makan. Esoknya pun sama. Rasulullah kembali memberi makan kakek Yahudi tua tersebut, dan kakek tersebut terus menghina Rasulullah dengan mulutnya yang sungguh luar biasa. Tidak bisa henti-hentinya menghina Rasulullah. Nah, hari berganti hari, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke rahmatullah. Rasulullah meninggal. Ya, ketika Rasulullah meninggal, sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa kebiasaan yang sering dilakukan oleh Rasulullah?" Lalu Aisyah, "Wahai ayah, sesungguhnya Rasulullah sering memberi makan kakek Yahudi di sudut kota Madinah. Ya, kakek itu buta, wahai ayah." Maka Abu Bakar bersegera menuju kota Madinah di pasar tersebut. Maka Abu Bakar mencari, ya, di mana posisinya kakek tua tersebut. Setelah diselidiki, nah ternyata ada kakek peminta-minta yang berada di kota Madinah di pasar. Ya, kakek tersebut kembali, "Jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu penyihir." Ya. Nah, maka disuapi oleh Abu Bakar kakek tersebut. Lalu kakek tersebut berkata, "Hai, siapa kamu?" Kata Abu Bakar, "Aku yang biasa memberi makan engkau, wahai kakek." "Bukan, engkau bukan laki-laki yang biasa memberi makan aku." "Siapa kamu?" kata kakek tersebut. "Aku," kata Abu Bakar. "Bukan, engkau bukan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut begitu lemah lembut. Laki-laki tersebut begitu tenangnya menyuapiku, berbeda dengan engkau." Akhirnya Abu Bakar mulai jujur dan menyampaikan, "Wahai kakek, sesungguhnya laki-laki yang telah memberi makan engkau setiap hari, dia telah meninggal." Kakek itu menjawab, "Siapa dia?" "Dialah engkau yang sering engkau hina, yang sering engkau caci maki. Dialah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar orang yang menyuapi yang dihinanya adalah Rasulullah, maka menangislah kakek tersebut. Maka kakek tersebut merasa menangis bersedih. Kenapa dia begitu mudah mencaci orang yang dia hina, padahal dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kakek tersebut akhirnya mengucapkan kalimat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya kakek tersebut masuk Islam, dan dia seolah-olah merasa tersambar petir di siang hari. Ya, seolah-olah tidak yakin bahwa orang yang dia hina dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kakek tersebut masuk Islam, dan begitulah akhlak Rasulullah, wahai anak-anak. Rasulullah ketika dicaci, dihina, dimaki, Rasulullah balas dengan kebaikan. Rasulullah tidak membalas orang lain kecuali dengan doa, dan juga kecuali dengan rangkulan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, anak-anak, marilah kita mengimani Rasulullah, marilah kita mencintai Rasulullah dan bersalawat ke Rasulullah. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amal soleh, marilah kita memperbanyak untuk senantiasa dekat dengan Allah dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah itu kesalahan saya sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.